ilaha illallah Allah Allah Muhammad Rasulullah ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ibadah umatku yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik membaca Al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik, ibadah umatku yang terbaik itu ada banyak hadis. Ada yang membaca Al-Quran, ya, ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang zikir, macam-macam. Nah, tentunya setiap ucapan Nabi SAW itu punya situasi dan kondisi tertentu. Nah, buat orang yang banyak duitnya, jangan kemudian dia berdalil dengan hadis ini, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Duitnya banyak, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, ibadah umatku yang paling baik adalah baca Al-Quran. Akhirnya dia sedekahnya sedikit, ngajinya banyak. Satu hari hatam 10 kali, tapi pelitnya luar biasa. Nah, ini apakah kemudian membacanya itu afdol untuk dia? Afdol untuk umat, tapi enggak afdol untuk dia. Untuk dia afdolnya bukan banyak-banyak hatam, meskipun banyak hatam bagus untuk dia. Tapi untuk orang yang memang uangnya banyak, ibadah paling afdol adalah cari orang susah kemudian dikasih duit. Cari orang susah kemudian dia sodakoh. Dokter, Masya Allah, punya ilmu pengobatan. Ternyata dia setiap kali diketuk pasiennya gak buka pintu rumahnya. Tok 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 gak dibuka. Akhirnya dikritik oleh masyarakat. Kenapa Bapak kok tidak melayani pasien gitu ya? Bahkan melayaninya itu di jam-jam tertentu dan sempit waktunya. Dokternya menjawab, ibadah umat Nabi yang terbaik itu membaca Al-Quran. Jadi saya sibuk baca Al-Quran sehingga gak sempat meriksa kamu. Nah, ini salah juga. Karena kalau dokter ya ibadah yang paling baik buat dia, baca Al-Quran, ya banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Tapi ibadah paling utamanya dengan ilmunya tadi, dia bisa membantu orang yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling utama ya buat seorang ustadz yang tugasnya ngajar. Ustadznya mau ngajar fikih. Ya mau ngajar fikih. Tapi ustadznya nggak keluar-keluar, nggak ngajar-ngajar. Ditanya sama santrinya, Ustadz kok nggak ngajar-ngajar, kenapa? Afdhal ibadah ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling bagus baca Al-Quran. Jadi gurumu ini sibuk lagi khataman, satu hari 20 kali khatam. Nggak sempat ngajar kamu. Padahal dia ahli fikih, dia harus ngajarkan fikih. Ya, afdhalnya dia membaca Al-Quran dengan cara mengajarkan isinya Al-Quran, yaitu ilmu fikih yang itu berasal dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang istri, afdhalu ibadati ummati qiraat tilawatul Quran. Suaminya minta dibuatkan nasi goreng, suaminya minta dibantu tolong dipijitin, suaminya minta ditemenin ngobrol yang baik-baik. Istrinya jawab, kata Nabi, ibadah umatku yang paling baik baca Al-Quran. Jadi maaf mas, aku nggak punya waktu buat kamu, aku akan sibuk baca Al-Quran. Masya Allah. Ini istri yang kelihatannya solihah tapi jadi salahah. Ya betul, baca Al-Quran ibadah umat yang terbaik. Tapi buat seorang istri, ya yang terbaik adalah dia melaksanakan kewajibannya pada suami. Selain dia memang banyak baca Al-Quran. Nanti kalau suaminya tidur, ngaji yang banyak. Sudah suaminya terlelap dalam tidur mungkin sampai mendengkur gitu ya. Baru dia buka Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran sebanyak mungkin. Tapi kalau suaminya lagi melek, ya temenin suamimu, apa kebutuhannya? Ya dipenuhi semampunya. Itu ibadah yang terbaik. Tapi zaman now, jangankan di samping suami baca Al-Quran, samping suami baca WhatsApp, saudara-saudara. Bukan Al-Quran yang dibaca, WhatsApp yang dibaca. Medsos ini yang jadi andalannya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak jadi istri yang seperti itu. Saya lagi berperan jadi seorang istri. Ya, nggak jadi istri yang seperti itu. Seorang suami tahu istrinya butuh untuk dapur, butuh beras, butuh gula, ya, anaknya butuh biaya untuk belajar, ya, untuk cari ilmu.
Tapi suaminya sibuk sholat baca Al-Quran, sholat baca Al-Quran, sholat baca Al-Quran. Maka ditanya sama istrinya, Mas, bagaimana ini Mas? Berasnya habis, gulanya habis. Maka dijawab sama suaminya, apa kamu nggak ngerti? Aku lagi ibadah yang terbaik. Sebaik-baik ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Aku nggak sempat cari duit. Nah ini ngawur ini. Ini berdalil dengan satu hadis untuk menghalalkan nafsunya. Ya menghalalkan kemalasannya. Dia malas kerja, dia malas untuk cari nafkah yang menjadi kewajibannya. Tapi dia berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal ibadatu ummati tilawatul Quran, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, selain beliau bisa ngasih nafkah untuk keluarganya, selain beliau bisa ngajar untuk santri-santrinya, selain beliau bisa baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya, satu hari beliau bisa khatam Al-Quran sebanyak 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Nah itu namanya betul-betul afdal ibadah ummati, karena bisa menempatkan, nih gimana caranya saya memanage waktu untuk baca Al-Quran. Jangan sampai engkau penjaga rel kereta api, pintu kereta api, kemudian mengatakan afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga kereta api lewat, engkau pun lagi sibuk baca Al-Quran, satu bis pun melayang diterjang kereta api. Na'udzubillah min dzalik. Afdal ibadahmu bukan melototin Al-Quran di rel kereta api, tapi adalah menjaga jangan sampai ada ketika kereta api akan lewat, pintunya belum tertutup. Jangan sampai seperti itu. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Masya Allah, itu supir bis, ya. Karena afdal ibadah tilawatul Quran, maka dia membaca Al-Quran sambil nyupir. Wah, insya Allah kalau mati syahid ini. Kalau nabrak syahid, ya salah. Kalau nyupir itu ya fokus sama jalan, jangan sampai nanti terjadi kecelakaan. Afdal ibadahmu menyelamatkan penumpang ya dari kecelakaan itu, biar penumpangnya nyaman sampai tujuan dengan selamat. Itu afdal ibadah. Kemudian dan seterusnya. Dari contoh-contoh ini seharusnya kita bisa menempatkan, oh ibadah paling bagus apa gitu ya. Afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Malam Jumat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan malam Jumat untuk banyak sholawat. Lihat ada sekelompok santri lagi baca sholawat, sekelompok santri lagi baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, sekelompok santri lagi baca maulid Barzanji, Simtud Duror, Burdah. Kemudian disamperin sama orang tadi, Mas, kata Nabi, ibadah yang terbaik itu baca Al-Quran, bukan sholawatan. Ibadah yang terbaik itu baca Al-Quran, ya, bukan baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kelihatannya betul, tapi keliru. Ya tapi keliru. Kenapa? Karena kalau malam Jumat Nabi enggak mengatakan afdal ibadah malam Jumat baca Al-Quran, enggak. Tetapi malam Jumat perbanyak baca sholawat. Tapi jangan lupa Al-Quran juga dibaca. Yang mana yang dibaca? Surat Al-Kahfi. Kemudian hari Jumat juga surat Al-Kahfi. Malam Jumat sholawatnya yang banyak. Hari Jumat sholawatnya yang banyak. Nah sementara orang tadi yang mengatakan lebih baik kamu baca Al-Quran daripada baca sholawat, sementara banyak waktunya masih di toilet berjam-jam, ya waktunya di mall berjam-jam. Dia tidak mengatakan kepada dirinya, daripada ke mall lebih baik kamu duduk baca Al-Quran. Daripada berjam-jam di toilet, maka lebih baik kamu ke toiletnya itu sehari cukup setengah kali. Sisa waktunya gunakan untuk baca Al-Quran. Ini kadang nafsu yang bicara, nggak pakai ilmu. Yang dimaksud ibadah umatku yang terbaik adalah baca Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing manusia. Setiap hari baca Al-Quran, ya setiap hari baca Al-Quran. Khususnya di bulan suci Ramadan, ibadah yang terbaik dibanding yang lain secara umum adalah memperbanyak baca Al-Quran. Tetapi yang punya duit ya sedekahnya keluar, yang punya ilmu ya ngajarnya jalan, yang punya tugas cari nafkah ya bekerja, ya cari nafkah. Kalau dia belum nyimpen, ya belum nyimpen sejak Syawal belum nabung. Tapi yang cerdas udah nabung dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban. Dia udah simpen sehingga Ramadan itu nyantai. Kenapa? Tabungan saya cukup untuk Ramadan dan Syawal dan Dzulqa'dah. Saya Ramadan urusan cari nafkah sudah beres. Waktu cari nafkah mau saya ganti
untuk waktu qiraatul Quran karena itu ibadah yang terbaik. Ini benar kalau seperti itu. Jadi harus kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya Arhamar